anak-anak GKI Karangsaru Semarang, Kak Betty mengucapkan selamat tahun baru untuk oma opa, mama papa, dan adik-adik sekalian. Kiranya di tahun baru 2021 ini, Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita dan kita pun tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka ibadah anak GKI Karangsaru masih tetap dilaksanakan secara virtual atau online. Oleh sebab itulah, Kak Betty merindukan adik-adik semua tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah anak dengan penuh setia dan sikap yang baik serta penuh hormat kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara adik-adik meminta bantuan papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau menyerahkannya melalui tata usaha gereja, atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer uang persembahan ke rekening-rekening bank berikut ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Anita Dan juga Kak Hana. Adik-adik semuanya bersukacita hari ini? Ya dong Kak Anita, Iya ya. sukacita. Iya, kita mau ibadah ya Kak Ana ya. Harus dengan sukacita dan penuh semangat. Siap. Oke, kita mulai ya Kak Ana. Oke. Adik-adik, hari ini hari apa? Hari apa Kak Ana? Minggu Kak Anita. Hari Minggu. Hari Minggu harinya Tuhan. harinya Tuhan. Selain hari Minggu hari apa? Senin, Selasa. Adik bantu Kak Hana dong, habis Selasa apa? Apa? Yuk adik-adik. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi Kak Anita. Betul, 100 buat Yeay. 100 buat adik-adik semua juga. Nah, kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Itu ya. Nanti kita sebutkan harinya selain hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Oke? Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat
pagi Bapak, kami mengucap syukur. Kami boleh beristirahat semalam. Kami boleh bangun dengan badannya sehat. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita mau apa Kak Ana di sini yang gini? Oh iya, yang setiap minggu kita lakukan kan? Iya. Senam ayat. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik masih ingat dari mana ayatnya? Dari mana ya Kak Anita? Apa ya? Kak Anita ingetin lagi Oh, deh. Dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Bunyinya dan gerakannya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bisa kan Kak Ana? Bisa, ternyata gampang Kak Anita. Nah, kita sama-sama ya Kak Ana. Oke. Sama adik-adik di rumah ya. Iya, siap. Oke, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, bagus sekali. Tahu enggak Kak Ana? Ada lagu loh yang ini sama seperti ayat kita hari ini. Ya Kak Anita, Kak Anita juga ingat sepertinya ada lagu yang dari ayat ini ya. Iya, adik-adik tahu enggak? Oh, ada yang pernah dengar Kak Ana? Iya, mestinya pernah dengar. Iya, kita nyanyikan sama-sama ya. Ya, jadi lebih gampang hafalinnya lagi ya Kak Anita. jadi ingat. Oke. Lagunya yang gimana ya Kak Anita ya? Kak Ana pasti ingat juga. Ingat dulu ya. Oh iya iya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
gerakannya, ada lagunya. Betul. Iya. Nah, adik-adik, kita saat ini mau menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sayang kepada Kak Anita, sayang kepada Kak Hana, juga sayang kepada adik-adik di rumah semuanya. Ya, kita mau katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang setiap minggunya selalu semangat? Kalau ikut sekolah minggu, siapa? Wah, hebat, semangat ya, selalu ceria ya, sukacita ya. Wah, bagus. Tapi ada nggak ya yang kalau ikut sekolah minggu atau sekolah minggu lagi? Ini kan saatnya nonton TV, Ma. Kok disuruh sekolah minggu? Ada nggak yang terpaksa seperti itu? Nah, mungkin ada ya. Tapi Kak Hana yakin anak-anak sekolah minggu selalu cinta Tuhan, selalu taat, pasti rajin ke sekolah minggu. Untuk anak-anak hebat semua, Kak Hana punya sesuatu loh. Lihat ya, ini Kak Hana punya apa? Botol yang isinya air putih, ya, air mineral biasa. Lalu Kak Hana juga punya botol kosong. Botol ini botol ajaib loh. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi ya. Kita mau buka botol ini masih segelan ya. Kita mau memasukkan air putih ini ke dalam botol ini. Nah, kita mau isi sampai penuh. Nah, sampai penuh ya. Sampai penuh. Sudah belum? Oh, masih belum. Sedikit lagi. Ya, sudah penuh ya. Kemudian, lihat nih,
Matanya dibuka lebar-lebar ya. Bim salam bim, abrakadabra. Yang keras. Bim salam bim, abrakadabra. Wah, tadi airnya warnanya apa? Putih, sekarang jadi apa? Warna ungu. Wah, berarti Kak Hana bisa melakukan mujizat. Bukan. Kak Hana tidak melakukan mujizat, tapi Kak Hana cuma melakukan trik sulap. Ya, Kak Hana bukan melakukan mujizat, tapi Kak Hana hanya melakukan trik sulap. Adik-adik juga bisa loh belajar trik sulap ini. Mau tahu? Nanti ya di akhir cerita sekolah minggu, Kak Hana akan bagikan caranya melakukan trik sulap ini. Nah, saat ini kita mau mendengarkan, kita mau melihat mujizat yang sungguh-sungguh terjadi. Siap? Ada suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya diundang ke sebuah acara pernikahan, tempatnya di Kana. Nah, waktu itu adik-adik, yang namanya acara pernikahan orang Yahudi itu bisa berlangsung nggak cukup 1 hari, tapi bisa berhari-hari, bahkan sampai berapa nih? Iya, sampai 7 hari. Lumayan lama ya. Di acara pernikahan itu tentu saja ada apa? Banyak makanan, betul, apalagi minuman, betul ya. Banyak makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh keluarga pengantin untuk dijamu untuk para tamu undangan yang sudah hadir. Wah, bahagia ya. Loh, tapi kok kelihatannya ada yang sedang bingung ya? Kelihatannya ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi. Apa ya? Oh, ternyata mereka kekurangan air anggur. Waduh, ini masalah besar adik-adik. Air anggur pada waktu itu merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam acara pernikahan orang Yahudi. Kenapa? Karena air anggur itu bisa melambangkan sukacita, bisa membagikan rasa sukacita. Waduh, lah kalau ini air anggur kok sampai habis, sampai kekurangan ini gimana? Padahal tamunya masih banyak, masih berlangsung beberapa hari. Gimana ini? Wah, ini masalah besar adik-adik. Waktu itu Ibu Maria, Ibu Yesus mengetahui hal itu. Kemudian Ibu Maria datang kepada Yesus untuk membicarakan masalah ini, masalah kekurangan air anggur ini. Dan Ibu Maria menyuruh kepada para pelayan untuk mentaati semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Ingat ya adik-adik, Ibu Maria bilang pada para pelayan untuk mentaati semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus mau menolong. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air sampai penuh. Pada waktu itu, tempayan yang berisi air penuh itu digunakan untuk membasuh kaki para tamu undangan yang hadir. Nah, ketika semua pelayan sudah mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh, Tuhan Yesus menyuruh pelayan untuk mencendok air dan memberikan kepada pemimpin pesta.
meminum air itu, wah, ternyata pemimpin pesta merasakan air anggur yang sangat enak, lebih enak dari anggur yang sebelumnya ada. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan mujizatnya yang pertama kali, yaitu mengubah air biasa menjadi air anggur. Nah, adik-adik, keluarga pengantin yang awalnya merasakan duka cita karena kekurangan air anggur, mereka sedih, khawatir, bingung, malu. Ketika melibatkan Yesus dan taat kepada semua yang diperintahkan Yesus, maka hasilnya apa? Ya, sukacita. Mujizat Tuhan Yesus menghasilkan air anggur yang sangat enak, bahkan lebih enak dari air anggur yang sebelumnya ada. Pengantin dan keluarga pengantin merasa lega dan merasakan sukacita. Kalau adik-adik suatu saat sedang sakit, sedih, bingung, bosan, mau pergi nggak bisa, mau sekolah nggak bisa, ketemu teman-teman sekolah minggu nggak bisa, ingat ada Yesus, ya. Kita minta tolong Tuhan untuk memimpin hidup kita dan taat. Adik-adik taat pada semua yang diperintahkan Yesus. Apa aja? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, taat kepada papa mama, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Siap? Sekarang Kak Hana mau memberikan satu rumus. Ikutin ya. Duka cita ditambah Yesus sama dengan sukacita. Bisa ya? Yo, sekarang adik-adik berdiri ya. 1, 2, 3. Hap. Siapkan tangannya. Duka cita ditambah Yesus sama dengan sukacita. Selamat merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup mengubahkan duka cita kami menjadi sukacita. Tuhan, tolong kami supaya kami percaya dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan melakukan trik sulap, mengubah air biasa, air putih menjadi air anggur. Tapi warnanya aja ya yang mirip ya. Ingat adik-adik, kalau cerita yang sudah kita dengarkan tadi, kisah Yesus melakukan mujizat merubah air biasa menjadi air anggur, itu benar-benar terjadi. Benar-benar air biasa berubah menjadi air anggur. Tapi kalau yang kita lakukan ini hanya trik sulap ya, hanya air putih yang berubah warnanya saja, berubah menjadi warna ungu seperti warna anggur. Siap? Ana akan jelaskan ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah botol yang berisi air putih dan botol kosong. Jangan lupa ini pewarna makanan yang nanti bisa bikin warna jadi ungu, dan juga cotton bud untuk memoleskan pewarna ini ke dalam tutup botol. Kita lakukan ya. Sebelumnya kita oleskan dulu di dalam tutup botol ini. Kita oleskan pewarna makanan yang berwarna ungu. Nah, hati-hati adik-adik. Kita bisa mengambilnya menggunakan cotton bud ini sedikit aja.
Kemudian kita bisa coba teteskan dulu ya, sampai jangan menetes ya. Kalau menetes nanti ketahuan kalau di dalamnya sudah ada pewarna. Oke, kita tutup pewarnanya dulu supaya nggak tumpah. Nah, kemudian kita masukkan air yang berwarna putih ini ke dalam botol kosong sampai penuh ya. Ya, terus. Sampai penuh. Stop, sudah penuh. Kemudian kita bisa tutupkan, jangan sampai ketahuan ya kalau dalamnya sudah dikasih warna. Nah, kita tutup, kemudian kita bilang Bim salam bim, abrakadabra. Wah, sudah berubah menjadi warna ungu. Siap mencobanya di rumah? Jangan lupa ya, adik-adik bisa mengirimkan video atau foto bersama air yang sudah berubah warna ini. Bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Untuk adik-adik yang kesulitan mencari pewarna ini, adik-adik bisa melakukan aktivitas seperti ini. Adik-adik bisa menuliskan duka cita ditambah Yesus sama dengan sukacita. Dan adik-adik bisa menambahkan hiasan yang sebagus mungkin ya adik-adik. Kemudian difoto bersama adik-adik. Oke. Oh iya, Kak Hana mau ingatkan ya. Ini minuman air yang sudah berubah warna menjadi ungu jangan diminum ya. Karena ini hanya untuk sulap, tidak untuk diminum. Oke? Selamat mengerjakan aktivitas. Selamat bersukacita. Adik-adik, jangan lupa duka cita ditambah Yesus menjadi sukacita. Kita mau pujikan adalah sukacita di hatiku untuk menutup ibadah kita hari ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa adik-adik untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami di dalam kami beribadah hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu melimpahkan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Sudah selesai Kak Hana. Iya. Kita berjumpa minggu depan ya Kak Hana. Iya, jangan lupa tetap bersuka cita. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati. Memberkati. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.